Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Bertemu dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita bahas mengenai pemberian kesempatan untuk menyelesaikan kontrak jasa konstruksi. Pemberian kesempatan waktu untuk menyelesaikan kontrak jasa konstruksi. Kalau terjadi demikian, bagaimana dengan konsultan mengawas konstruksinya? Kontrak ya agar dipahami ya, terutama kontrak jasa konstruksi jangan terlambat ya. Kontrak jasa konstruksi hindari jangan terlambat. Kontrak jangan terlambat ya. Maka jauh-jauh hari perlu direview lah produk perencanaan. Review produk konsultan perencana ya. Untuk diwujudkan atau untuk dibangun itu perlu berapa waktu? Ya, itulah yang perlu kita review. Mengenai kebutuhan waktunya itu sebenarnya berapa untuk diwujudkan atau untuk dibangun ya, itu memerlukan beberapa waktu yang ya pasnya gitulah ya. Review produk perencanaan ya itu perlu dilakukan dan dilakukan juga pengendalian kontrak dari waktu ke waktu agar tidak terlambat. Jadi hindari pemberian kesempatan waktu menyelesaikan kontrak yang 50 hari itu. Mengapa perlu dihindari? Karena bagaimana anggarannya kalau melampaui tahun anggaran, bagaimana memperpanjang jaminan pelaksanaan, bagaimana mengenai pengawasan berkala konsultan perencananya, bagaimana mengenai konsultan pengawas dan sebagainya. Jadi kita masuk dalam kerumitan, ya, banyak yang akan menyulitkan. Ya, maka perlulah dikendalikan tadi kontrak itu, jangan sampai terlambat. Kalau keputusannya ya, adalah pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak pekerjaan konstruksinya. Bagaimana dengan konsultan pengawasnya? Konsultan pengawas itu ya sering digunakan adalah waktu penugasan. Karena apa? Ya karena waktu tadi ya belum tentu bisa dicapai, bisa juga cepat diselesaikan, bisa juga tepat, bisa juga terlambat. Maka cocoklah dengan namanya kontrak waktu penugasan. Kontrak konsultan pengawas dengan waktu penugasan ini, bagaimana ketika ada pemberian kesempatan untuk menyelesaikan kontrak? Ketika ada pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak, maka konsultan pengawas dapat diberi perpanjangan waktu. Kalau dengan maknanya perpanjangan waktu, artinya konsultan pengawas tadi tidak bersalah. Dengan perpanjangan waktu tidak ada denda. Dan nilai kontrak dapat bertambah gitu ya. Nilai kontraknya dapat bertambah karena mendapat penambahan tugas penugasan tadi. Atau kalau sudah berganti tahun bagaimana? Sudah berganti tahun anggaran. Ya dapat dilakukan penunjukan langsung pada konsultan sebelumnya. Asal konsultan tersebut kinerjanya baik. Ini dapat dimaknai sebagai repeat order. Tetapi kalau konsultan pengawas tadi ya, perannya selama ini mengakibatkan juga berkontribusi juga dalam keterlambatan konstruksinya, ya maka tidak dapat ditunjuk. Kinerjanya jelek. Konsultan pengawas sebelumnya kalau kinerja jelek dan sekarang memerlukan konsultan pengawas lagi yang mendesak, tentunya secara efektif ya tidak ditunjuk lagi, tidak ditunjuk lagi konsultan nanti kita dapat menunjukkan langsung ada yang penyedia yang lain ya. Secara efektifnya dengan penunjukan langsung menunjuk konsultan lain yang kompeten. Kalau pemberian kesempatan ya, pekerjaan konstruksi tadi melampaui tahun, bagaimana dengan konsultan pengawas yang sudah tidak ada anggarannya? Anggarannya nggak terbawa ke tahun berikutnya. Ya, sudah tidak ada anggaran pengawasan. Tidak ada anggaran pengawasan di tahun berikutnya. Ya, pengawasan dilakukan oleh PPK sendiri atau oleh tim teknis. Intinya PPK ketika menerima pekerjaan harus sesuai volume, sesuai mutu dan kriteria dalam kontrak. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memperluas pemahaman kita ya, memudahkan kita dalam menyelesaikan kontrak-kontrak kita sehingga kita dapat mencapai output-output yang kita harapkan dan mungkin outcome yang berdampak pada masyarakat dan terhadap negeri ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalam.